Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ati Swarti dari kelas 11 IPA 3. Hari ini kita akan membahas tentang gametogenesis atau pembentukan sel-sel gamet pada manusia. Berarti nanti ada dua ya, teman-teman. Jadi yang pertama adalah spermatogenesis atau pembentukan sel-sel gamet jantan. Yang kedua nanti adalah oogenesis atau pembentukan gamet betina. Baiklah, kita akan mulai dengan spermatogenesis. Kita lihat bahwa yang pertama kali, ini yang paling atas ya. Ini yang paling atas adalah sel induk dari spermatozoa. Namanya spermatogonium. Jadi spermatogonium atau sel induk namanya sel induk. Jadi dia sifatnya ini adalah masih diploid. Nah, spermatogonium ini nantinya akan memperbanyak diri melalui pembelahan mitosis. Nanti dia akan mengalami pembelahan mitosis menjadi banyak. Ini adalah spermatogonium. Nah, kemudian yang di bawahnya ini salah satu dari spermatogonium. Ini salah satunya ya mewakili. Nah, ini adalah spermatosit primer. Atau bisa juga spermatosit 1. Ini adalah spermatogonium yang mulai siap untuk melakukan proses spermatogenesis. Jadi dia mengalami pembesaran dengan selnya, terus kemudian siap untuk membelah secara meiosis. Jadi ini adalah spermatosit primer. Karena berasal dari spermatogonium yang diploid, maka spermatosit primer itu masih bersifat diploid. Nah, kalau misalnya kita tuliskan bagaimana karyotipe dari kromosomnya, kita lihat bahwa di sini spermatogonium dan spermatosit primer masih sama. Jadi dia itu jumlahnya 22 AA. Jadi dia tuh masih jumlahnya 23 kromosom dan 23 autosom. Kalau kita gambarkan ini masih sama karena masih diploid. Setelah itu spermatosit primer akan mengalami pembelahan meiosit yang pertama, ini pembelahannya. Mengalami pembelahan meiosis pertama. Meiosis 1 ya. Nanti akan terbentuk dua anak sel disebut spermatosit sekunder. Atau spermatosit 2 ya. Kan ini spermatosit 1, spermatosit. Yang pertama khususnya pada fase anafase 1, nanti dari 2N, dari diploid menjadi N. Dari 2N menjadi N. Dari diploid menjadi haploid. Jadi spermatosit sekunder itu jumlah kromosomnya sudah tinggal setengahnya. Nah, kita bisa lihat dari yang tadinya ada 4 pasang, di sini menjadi tinggal 2 pasang. Ini adalah meiosis 1. Meiosis 1 ya. Nah, kemudian spermatosit sekunder melanjutkan mengalami pembelahan meiosis yang kedua. Ini meiosis yang kedua ya. Jadi di sini spermatosit sekunder mengalami pembelahan yang kedua, yaitu meiosis kedua ya. Masing-masing spermatosis mengalami meiosis sehingga terbentuk menjadi 1, 2, 3, 4 anakan. 4 anakan ini disebut dengan spermatid. Masih sama, otomatis jumlahnya itu kromosomnya masih 2, masih N, masih setengah dari spermatosit primer. Nah, setelah itu mengalami proses pematangan. Yang tadinya bentuknya masih membulat, belum menjadi bagian mana bagian kepala dan mana bagian ekor. Bisa juga disebut dengan proses divergensi ya.
spermatid bisa mengalami proses pematangan menjadi 4 sel spermatozoa. Nah, kalau sudah namanya spermatozoa, cirinya itu udah ada ekornya dan kemudian bulatan itu mengecil menjadi bagian kepala. Nah, kalau kita lihat di manakah tempat terjadinya spermatogonis terjadi di organ kelamin laki-laki ya. Dimana di sini mulai dari spermatogonium sampai dengan spermatid. Nih dari sini sampai sini. Ini prosesnya berlangsung di dalam testis. Khususnya di dalam saluran yang namanya tubuli seminiferi. Nah, setelah itu dari testis, spermatid ini akan pindah tempat mengalami pematangan di saluran yang namanya epididymis. Ya, jadi proses pematangan itu berlangsung di epididymis. Jadi ternyata proses pembentukan dan proses pematangannya itu berbeda. Sehingga kita bisa simpulkan bahwa spermatogenesis dari satu spermatosit primer atau kalau mulai dari awal dari satu spermatogonium akan dihasilkan 4 spermatozoa yang fungsional. Nah, sekarang kita pindah ke oogenesis. Pembentukan sel ovum. Oogenesis. Oogenesis berlangsung pada sel kelamin perempuan. Kita mulai dari yang pertama. Ini adalah sel induk. Namanya adalah ovum. Bisa disebut juga oogonium. Oogonium ini bersifat 2N atau diploid ya. Nah, susunan kromosomnya adalah 22AA plus XX. 22AA plus XS. Nah, sama dengan spermatogonium, mereka juga memperbanyak diri melalui mitosis. Setelah itu, oogonium akan mengalami pembesaran untuk melakukan pembelahan meiosis. Nah, hasil dari proses persiapan pembesaran ini dikenal dengan oosit primer. Nah, oosit primer, dia itu juga masih diploid. Nah, kemudian oosit primer melakukan pembelahan meiosis yang pertama. Ini meiosis yang pertama ya. Meiosis pertama. Nah, meiosis pertama hasilnya ada 2, tetapi besarnya tidak sama. Jadi yang besar ini namanya oosit 2 atau oosit sekunder. Sementara yang kecil ini kita sebutnya badan polar atau badan kutub, sama saja ya, bisa disebut badan polar atau disebut badan kutub. Karena mengalami meiosis, baik oosit sekunder ataupun badan polar 1 ini sudah menjadi haploid ya. Jadinya N, yang tadinya 2N menjadi N karena mengalami meiosis. Bedanya ini hampir seluruh sitoplasma itu diambil oleh oosit sekunder, sedangkan yang kecil hanya kebagian sedikit. Nah, setelah itu nanti pada peristiwa ovulasi, oosit sekunder ini dan badan polar akan berpindah tempat. Di sini nanti oosit sekunder akan mengalami meiosis yang kedua ini. Dua-duanya mengalami meiosis yang kedua ya. Nah, dari oosit sekunder membelahnya juga tidak sama, yang satu besar, yang satu kecil. Nah, yang besar ini namanya adalah ootid ya. Ini yang besar namanya ootid. Sementara badan polar karena yang tadi udah kecil ya, jadi membelahnya itu sama kecilnya. Nah, ini juga disebut dengan badan polar 2. Jadi ada ootid, kemudian ada badan polar 2.
Jadi di sini karena yang tadi ini dibelahnya tidak sama, jadi badan polarnya ada 3. Nih, ootid akan mengalami perkembangannya menjadi ovum. Ootidnya menjadi ovum. Nah, bagaimanakah nih nasib dari badan polar 2? Karena dia tidak mendapatkan cukup isi sel, maka ketiganya akan mengalami yang namanya degenerasi. Jadi dia menghilang, tidak berfungsi. Sementara ovum inilah yang nantinya akan berperan dalam fertilisasi. Nah, kalau kita tarik kesimpulannya, pada oogenesis, satu oogonium akan menghasilkan satu ovum. Jadi satu oogonium akan menghasilkan satu ovum saja yang siap pakai. Jadi yang kalau di spermatogenesis tadi kan satu spermatogonium menghasilkan 4 spermatozoa yang fungsional, tapi di oogonium ini hanya 1. Nah, kalau untuk yang oogenesis sekarang tempatnya ya, dari oogonium sampai dengan oosit sekunder ini berlangsungnya di dalam ovarium. Setelah itu, dari ovarium loncat keluar melalui ovulasi, maka di sini terjadinya adalah di dalam saluran telur atau oviduk. Jadi sama ada perbedaan tempat, tidak di satu tempat.